Shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Sukacita yang besar kembali kita boleh bertemu dan beribadah bersama-sama pagi hari ini. Sama-sama kita lihat Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Tema khotbah pagi hari ini yaitu kemurnian hati, purity, kemurnian hati. Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat. Bahasa Ibraninya berakah, berkah, berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Tuhan tidak menuntut banyak dari kita. Tuhan tidak menetapkan satu standar yang tinggi untuk kita. Bukan yang punya uang yang boleh mendekat kepada Tuhan. Bukan yang kaya, bukan yang pandai. Siapapun bisa mendekat kepada Tuhan. Kita punya akses sekarang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah mati dan bangkit menebus dosa saudara dan saya. Dia menjadi jalan kebenaran dan hidup buat kita semua. Siapapun bisa datang kepada dia. Alkitab katakan yang datang kepada dia tidak akan pernah ditolak. Amin saudaraku. Tapi Tuhan minta satu hal yang sederhana, yaitu kemurnian hati kita. Tuhan hanya mau saudaraku, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Saya percaya ketika hati kita murni, tingkah laku perbuatan kita juga pasti bersih dan murni. Bersih tangannya artinya perbuatannya. Apa yang nampak keluar ini berasal dari dalam hati kita, saudaraku. Nah, kata murni, saudaraku, dari bahasa Ibraninya bar, itu artinya selain murni, itu bersih, tulus, tapi juga berarti kosong. Artinya apa, saudaraku? Kosong itu tidak ada agenda apa-apa. Kita datang dengan polos, apa adanya, tulus, tanpa motivasi-motivasi yang lain. Kecuali satu, kita mau ketemu dengan Tuhan. Itulah murni, saudaraku. Saya yakin semua kita suka sesuatu yang murni. Sesuatu yang tanpa campuran. Dan itu, saudaraku, sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Karena seringkali yang berbau campuran, kita anggap sebagai sesuatu yang sudah tidak murni. Bisa jadi kita anggap sebagai palsu. Dan kalau kita bisa mendapatkan yang murni, kenapa kita puas dengan yang palsu? Kalau kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik, kenapa kita puas dengan yang sekedar baik? Tuhan mau membawa setiap kehidupan kita, saudaraku, memiliki satu kemurnian. Kemurnian adalah proses perjuangan untuk hidup seperti Kristus. Kemurnian adalah sebuah proses perjuangan untuk kita hidup makin hari makin serupa dengan Kristus. Alkitab katakan, hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Dan ini membutuhkan satu perjuangan, saudaraku. Kita lihat sama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 6 dan 7. Surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 6 dan 7. Dikatakan bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, Alkitab mengatakan bergembiralah akan hal itu. Apa maksudnya, saudaraku? Akan setiap pencobaan, pergumulan dalam hidup ini. Karena apa? Sekalipun sekarang ini kamu seketika, a season, sementara, satu musim harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudaraku, yang pertama yang saya mau sampaikan adalah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu dikatakan di sini
ada waktunya, ada musimnya. Seperti jemaat di Smyrna. Tuhan katakan 10 hari kamu akan mengalami pencobaan. Jadi ada waktunya, saudaraku. Hanya musim-musim dalam kehidupan kita. Percayalah badai pasti akan berlalu. Percayalah kesulitan itu pasti akan bisa kita lalui. Ingat semuanya itu merupakan bagian dari proses Tuhan untuk memurnikan kehidupan kita. Pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita. Dia Allah yang setia yang pasti akan sediakan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Saudara, ada satu teman kami beberapa waktu yang lalu sempat telepon dengan saya panjang lebar, dia cerita pengalaman hidupnya selama masa-masa COVID-19 ini. Dia punya usaha terpukul, saudaraku, karena keadaan COVID-19 ini tokonya sempat sepi. Dan saudara, ada ruko yang sudah dia kontrak, yang dia sudah ngomong sama yang punya, bahwa dia nggak sanggup untuk melanjutkan usahanya. Dia akan tutup. Dia minta keringanan, bagaimana kalau kontraknya nggak bisa sampai full, barangkali bisa dikembalikan uangnya walaupun hanya mungkin 50%-nya. Dia sudah ngomong begitu sama yang punya ruko, saudaraku. Dia udah give up, dia sudah menyerah. Dia bingung, saudaraku, karena dia harus bayar banyak cicilan, tagihan-tagihan. Dia sudah buka giro di mana-mana, dia harus bayar semuanya itu. Dia sempat panik, saudaraku, dia bingung. Lalu dia berdoa, saudaraku, kepada Tuhan. Nah, di dalam satu doanya, dia melihat Tuhan Yesus seperti di Taman Getsemani, sedang berlutut, dan Yesus sedang melihat ke atas, ada sinar yang luar biasa begitu. Dan pemandangan itu, saudaraku, membuat dia terkagum-kagum, dia begitu terkesima, saudaraku, dia terhanyut dalam suasana roh doa yang begitu luar biasa. Dia mengaminkan semua pengalaman-pengalaman itu dengan Tuhan. Dia percaya Tuhan mendengar doa dia. Dia percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa-doanya. Dan saudaraku, ajaib, saudaraku. Orang ini usahanya toko sepeda, saudaraku. Dan tiba-tiba, saudaraku, masuk bulan Juni ini, usahanya mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Anda tahu hari-hari ini kan tiba-tiba, saya sendiri juga heran ya, tiba-tiba banyak orang bersepeda kan, di mana-mana gowes kan. Dan dia bilang, saudaraku, seperti jual kacang goreng, saudaraku. Sementara dia telepon, dia melayani konsumen-konsumennya, kok ini datang lagi kok, orangnya nawar, langsung bayar. Jadi sambil ngobrol sama saya, dia melayani para pembeli dan ada beberapa karyawannya, dia perintahkan, saya dengar, saudaraku, kok laku lagi. Dan dia cerita bagaimana akhirnya semua hutang-hutangnya bisa lunas, itu ruko nggak jadi dipotong di tengah jalan kontraknya, dia lanjutin. Dan saudaraku, diberkati Tuhan luar biasa. Saya percaya semua ada musimnya, saudaraku. Semua ada musimnya. Hari-hari ini jangan mengeluh, tetap percaya, only a season. Hanya satu musim, satu keadaan. Musim pasti akan berganti dengan musim yang lain. Ingat cerita saya tentang seorang raja dengan ajudannya, seorang tukang buat cincin dari emas. Bagaimana raja ini melihat tukang cincinnya ini, saudaraku, tukang pembuat emas ini orang yang sangat bijaksana, sudah tua. Lalu raja ini minta buatkan satu cincin dan buat tulisan di situ, simpulkan apa yang menjadi rahasia kebijaksanaanmu. Si tukang cincin ini akhirnya menemukan satu kalimat yang dia tulis di cincin itu, this too will pass. Ini pun akan berlalu. Waktu diberikan kepada si raja bingung apa maksudnya. Tapi ya udahlah, dia pakai, saudaraku. Dan satu kali ketika dalam peperangan, raja ini mengalami kekalahan, pasukannya mengalami kekalahan. Dia diingatkan dengan cincin itu. Ya, this too will pass. Yang ini pun pasti akan berlalu. Akhirnya dia kuatkan hatinya, dia kumpulkan prajuritnya, dia kasih semangat, berjuang lagi, akhirnya bisa menang. Dan pada waktu dia mengalami kemenangan, dia ingat cincin itu lagi. Baca lagi.
yang ini pun akan berlalu. Oh, jadi nggak boleh sombong. Pada waktu berhasil, pada waktu menang, jangan lupa diri. Semua ada musimnya. Lewati saja, hadapin semua. Tuhan pasti akan menyertai kita. Yang kedua, saudaraku, perhatikan di sini saudaraku kata pencobaan. Dari bahasa aslinya peirasmos. Kata peirasmos itu artinya ujian kesetiaan atau ujian integritas. Jadi saudara dikasihi Tuhan, sebetulnya apa yang kita alami itu Tuhan mau murnikan kesetiaan kita. Adakah selama ini kita hanya cuma di mulut? Atau benar-benar saudaraku kita melakukan firman Tuhan? Tidak selamanya memang Tuhan akan menghalaukan semua pergumulan masalah dalam hidup kita dengan segera. Tapi selama Tuhan bersama dengan kita, percayalah pasti ada kemenangan, pasti ada pertolongan. Pada waktu Sadra, Mesa, dan Abednego akan dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala oleh Raja Babel. Saudaraku, Tuhan enggak menghalaukan api itu kemudian padam atau menghindarkan mereka dari penderitaan dapur perapian yang menyala-nyala. Tuhan izinkan mereka masuk ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala itu. Tapi Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga tidak ada satu helai rambut pun yang terbakar hangus, saudaraku. Tuhan gak selamanya menghalaukan semua masalah dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita kesanggupan. Seorang pemenang tidak akan takut menghadapi pertandingan. Seorang prajurit tidak takut menghadapi peperangan. Kalau Anda pernah lihat film Hacksaw Ridge, itu film bagus banget. Ya, seorang anak Tuhan, dia orang Kristen Advent, saudaraku, ibadahnya hari Sabtu. Ya, pantang makanan-makanan yang aneh-aneh gitu, enggak seperti kita orang Pentakosta, heranlah. Semua kaki 4 dimakan, kecuali kaki kursi, kaki meja. Orang Advent itu ketat, saudaraku, soal makanan, minuman enggak sembarangan. Kalau Anda lihat film itu bagus banget. Ya, dan mereka punya doktrin tidak boleh berperang. Sebab kalau berperang membunuh. Iya kan? Saya dengar-dengar kita nih JKI ini termasuk dalam bagian Mennonite, juga nggak boleh ikut perang mestinya. Seandainya ada perang, katanya sih begitu ya, nggak boleh ikut perang. Itu orang-orang Mennonite. Nah, saudaraku, tapi dia mau ikut ambil bagian dalam peperangan. Caranya bagaimana? Akhirnya dia jadi tenaga medis, ikut perang tapi nggak membunuh. Dia jadi tenaga medis, nolong tentara-tentara yang terluka. Awalnya dia diolok-olok, awalnya dia dikucilkan, dibully, saudaraku. Bahkan sampai harus disidang karena mau perang, ikut perang, tapi nggak mau panggul senjata, nggak mau bunuh musuh. Gimana ini? Tapi akhirnya dia bisa lolos, diizinkan ikut berperang sebagai tenaga medis. Tahukah saudaraku ini kisah nyata, saudaraku, ini kisah nyata. Filmnya udah diputar beberapa tahun yang lalu ya. Dan itu menarik sekali. Dari hidup dia, saudaraku, ada beberapa orang yang semestinya sudah mati. Tapi dia berjuang saat tentara-tentara sekutu sudah meninggalkan medan pertempuran. Dia masih mencari orang-orang yang terluka, tentara-tentara yang terluka. Konon minimal 75 tentara yang dia selamatkan. Dan ada 2 atau 3 tentara Jepang yang semestinya adalah musuh mereka. Ini karena terjadi dalam zaman perang dunia kedua. Diselamatkan dia. Ya, saya lupa tuh pemerannya siapa, namanya siapa di situ. Tapi filmnya judulnya Hacksaw Ridge. Sebelum masuk pertempuran, dia baca Alkitab dulu. Pada waktu mau bertempur, pada hari Sabtu, dia nggak mau. Sebelum dia berdoa dulu, sebelum dia baca firman dulu. Dari awalnya orang ini dibully. Akhirnya teman-temannya semua menghormati dia, melihat pengorbanan dia. Akhirnya diizinkan dulu. Jadi dia doa sendirian, sementara teman-temannya nunggu selesai baru maju perang. Dan akhirnya mereka mengalami kemenangan. Saudara yang kasih Tuhan, saya rindu setiap kita ngerti bahwa seringkali ujian kesetiaan, integritas itu memang tidak mudah. Tapi Tuhan sedang memurnikan hati kita, saudaraku. Sadra, Mesa, Abednego berkata, kalau memang Tuhan tolong, dia pasti tolong. Seandainya tidak,
Aku tetap tidak mau menyembah patung buatan tuanku. Dia hanya mau menyembah Allah yang disembah oleh leluhur mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Jangan cuma seperti Petrus yang cuma berani ngomong, yang lain boleh meninggalkan, aku enggak akan meninggalkan engkau, aku siap mati. Baru ada budak perempuan berkata, kan kamu salah satu dari antara mereka. Petrus berkata apa? Aku enggak kenal. Saudara, memang pencobaan itu enggak enak, saudaraku. Ujian ini enggak enak. Tapi Alkitab katakan, saudaraku, bersukacitalah. Karena dari situ akan muncul kualitas iman seperti emas. Kesetiaan seperti emas. Suami istri yang enggak pernah, saudaraku, mengalami mungkin perbedaan pendapat, enggak pernah, gesekan. Cuman ya, tapi di dalam hatinya masih menyimpan kepahitan, sakit hati. Cuman di luarnya saja, saudaraku. Cuman di luarnya saja, tapi karena tertekan. Karena nanti daripada ditinggal, daripada saudaraku. Tapi dia sebetulnya nggak tulus. Ada kalanya Tuhan izinkan adanya perbedaan untuk menguji kesetiaan kita. Adakah kita betul-betul komitmen? Karena cinta selalu mengandung 3 unsur penting. Passion, komitmen, dan keintiman, saudaraku. Kalau kita nggak ada komitmen, saudaraku, maka kita akan ambil jalan pintas. Kita akan lakukan apa yang kita pikir baik menurut pikiran kita sendiri. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya rindu setiap kita ngerti bahwa pencobaan yang kita alami itu merupakan ujian kesetiaan. Dan dari pencobaan itu, saudaraku, menghasilkan buah ketekunan. Dari ketekunan menghasilkan buah yang matang dalam hidup kita. Yang membawa kepada kemuliaan Kristus dinyatakan dalam hidup kita. Jangan lari dari pencobaan. Alkitab katakan bersukacitalah. Karena proses itulah yang akan mendewasakan kita. Proses itulah yang akan membuat kita bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Proses itulah yang membuat kita semakin kenal isi hati Tuhan. Kenal pasangan kita. Amin, saudaraku. Proses itulah yang membuat kita makin mengerti bagaimana kita saling menjaga hati satu dengan yang lain. Pencobaan adalah ujian kesetiaan buat kita semua. Untuk memurnikan iman kita semua. Yang ketiga, saudaraku, perhatikan dari ayat ini, saudaraku, ada kalimat, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kata kemurnian di sini dalam Alkitab Amplified Bible digunakan kata genuine yang artinya asli. Tuhan mau melihat iman kita yang murni, iman yang asli. Asli loh katanya, saudaraku. Bukan yang KW, tapi yang genuine, yang asli. Tapi masalahnya yang asli itu pasti mahal. Yang asli itu pasti mahal. Ibu-ibu kalau mau beli tas yang branded, yang asli pasti mahal. Belum lama ini di Melbourne, Australia, ada warga negara Indonesia yang mencuri tas Louis Vuitton. Harganya belasan juta. Tas tok til gitu, saudaraku. Satu tas harganya bisa belasan juta, bahkan ada yang puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta sampai miliar satu tas. Ya. Saudara, hari-hari ini dalam 2 hari Selasa yang lalu dan Selasa lusa ini, saya mengajar tentang financial breakthrough dalam ibadah doa malam online. Jam 6:30 malam. Saya menginvite saudara, yuk hari Selasa kita nggak bisa doa malam kumpul di gereja, kita stay at home, sisihkan pulsa Anda, kuota Anda untuk kita ibadah sama-sama doa malam. Saya ngajar tentang financial breakthrough, mengalami terobosan dalam keuangan. Kalau kita ini hidup hanya nurutin gengsi, saudaraku, wah nggak ada habisnya. Katanya, saudaraku, berapapun uang yang kita punya nggak akan cukup untuk gengsi. Tapi seberapapun uang yang kita punya akan cukup untuk hidup. Jadi kalau kita nurutin gengsi nggak akan ada habisnya. Tapi soal iman nggak ada kompromi. Tuhan mau yang genuine, yang asli.
Tapi memang yang asli itu mahal, saudaraku. Tuhan rindu setiap kita boleh punya pengalaman pribadi dengan Dia. Tuhan rindu setiap kita memiliki kedekatan, keintiman dengan Dia. Nggak ada cara lain. Harus lewat api pemurnian, api penyucian. Karena disitulah semua noda dan kefasikan kita, kepalsuan kita akan dibakar habis. Enggak ada yang tersisa. Karena Tuhan mau kita punya iman yang murni. Itulah sebabnya saudaraku, Tuhan izinkan. Tuhan izinkan Sadra, Mesa, Abednego harus masuk dapur perapian yang menyala-nyala. Tuhan izinkan Esther dan Mordekai harus melewati masa-masa yang sulit. Orang Yahudi mau dibantai semuanya, saudaraku. Tapi di situ Esther ambil komitmen. Doa puasa 3 hari, 3 malam. Semuanya doa puasa. Dan mujizat terjadi pembalikan keadaan. Mereka diselamatkan, tapi Haman dan keluarganya akhirnya dihukum mati oleh Tuhan. Jangan lari dari pemurnian ini, saudaraku. Karena Tuhan mau membuat kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Tuhan mau kita jadi orang yang punya kualitas iman yang genuine, yang asli. Anda yang suka mobil, kadang kita kalau mau cari yang asli spare partnya pasti mahal. Makanya ya udahlah, karena terpaksa kita cari yang mungkin kelas 2-nya atau kelas 3-nya karena harganya lebih terjangkau. Saudara, memang yang palsu itu murah, tapi daya tahannya, kualitasnya pasti berbeda dengan yang asli, saudaraku. Dan saya ini punya prinsip, kalau beli barang, saudaraku, lebih baik asli walaupun tidak bermerek yang mahal-mahal, tapi ori. Daripada kita pakai barang-barang branded, ternyata made in Mangga 2, saudaraku. Jadi saya pikir, enggak apa-apa lah, karena harga diri saya enggak ditentukan dari penampilan saya kok. Harga diri saya tidak ditentukan dari apa yang saya pakai. Orang nggak akan tahu. Malah kadang saya ini suka bercanda kan. Tuhan itu ngerti gitu ya. Kita ini hamba Tuhan. Kalau kita pakai yang asli-asli, terus orang menghakimi, alah paling palsu. Siapa sih? Wah, pendeta Yohanes. Apa bisa dia? Apa mungkin? Tapi coba kalau yang pakai Pak Hari. Palsu loh, sudah. Misalkan ini, dibilangin, disodorin, ini palsu kok, enggak mungkin. Kan gitu kan, saudaraku? Betapa tidak adilnya dunia ini, saudara. Ya kan? Yang asli itu mahal. Artinya ada harga yang harus Anda bayar. Siapkah Anda bayar harga untuk Tuhan memurnikan iman kita? Tuhan memurnikan hati kita. Tuhan memurnikan kesetiaan kita. Lihat sama-sama saya 2 Timotius 1 ayat yang ketiga. 2 Timotius 1 ayat yang ketiga. 2 Timotius 1 ayat yang ketiga dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Saudara, Tuhan juga mau pelayanan kita harus murni, tidak punya tendensi yang lain kecuali untuk menyenangkan hati Tuhan. Pelayanan kita harus murni, saudaraku. Kalau kita menolong ya menolong, memberi ya memberi. Jangan mengharapkan balasan, jangan mengharapkan pamrih. Pelayanan kita harus murni, saudara. Tuhan suka yang murni. Tuhan suka yang murni. Jangan persembahkan sesuatu yang campuran di hadapan Tuhan. Dicampur dengan kepahitan, dicampur dengan sakit hati, dicampur dengan kebencian. Bukan bau harum yang dinikmati Tuhan, tetapi bau yang mungkin memuakkan di mata Tuhan. Sehingga Alkitab katakan, yang suam-suam aku muntahkan. Kenapa, saudaraku? Sudah enggak ori lagi rasanya. Sudah tidak tercium lagi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Mari jemaat Tuhan, pelayan Tuhan semua kita.
Tuhan mau setiap kita punya hati yang murni. Pelayanan kita yang murni itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau itu menyentuh hatinya Tuhan, saudaraku, saya percaya itu pelayanan akan membawa dampak, bukan hanya untuk sesaat, tapi untuk selama-lamanya, saudaraku. Karena dirintis, dimulai dari orang-orang yang murni dan tulus. Saya sedih karena seringkali banyak generasi berikutnya sudah motivasinya nggak tulus lagi. Ketika pelayanan itu dilanjutkan orang-orang yang tidak punya motivasi yang tulus. Grade-nya makin lama makin turun, makin turun. Saudara yang bisnis, kalau Anda nggak bisa jaga kualitas produk yang Anda hasilkan, makin lama makin turun, makin lama makin turun, kira-kira konsumen kita bagaimana? Pasti lari, dia akan cari yang lebih baik, betul? Dan seringkali kadang grade yang turun itu kita nggak sadar gitu ya. Kita nggak sadar grade-nya makin turun, levelnya makin turun, makin turun. Dan tiba-tiba orang satu-satu meninggalkan kita. Karena dia nggak lihat lagi sesuatu yang genuine dalam hidup kita. Dia nggak lihat sesuatu yang ori lagi dalam hidup kita. Udah nggak tulus lagi. Persahabatan juga sama. Ketika mulai Anda nggak sadar bahwa hidupmu mulai berubah, engkau mulai hitung-hitungan, engkau mulai terlalu kikir, saudaraku, satu persatu temanmu akan meninggalkan engkau. Karena mereka makin lama akan makin ngerti bahwa udah nggak ori lagi. Dan tiba-tiba teman-teman kita bilang, aku kok nggak kenal kamu seperti yang dulu. Why? Kenapa, saudaraku? Karena kita gagal mempertahankan kualitas. Kita gagal mempertahankan kualitas. Tahun 98, dari tahun 96 ketika saya mulai dekat dengan Bu Vera, saudaraku, saya sering ke Jepara. Dan tahun-tahun itu, saudaraku, mebel di Jepara itu lagi booming. Saudaraku. Kalau saya dalam perjalanan itu, saudaraku, menuju ke Jepara dari Semarang, saya sering lihat kontainer di pinggir-pinggir jalan, saudaraku. Mau masuk kota Jepara tuh di Pecangaan, di mana tuh, Ngabul, mana. Saudaraku, sekarang Anda bisa ke sana dan makin sedikit kontainer yang kita bisa lihat. Makin sedikit produk-produk mebel Jepara yang diekspor. Hanya company yang besar yang bisa mempertahankan kualitas dan mutu yang baik. Mereka yang akan menang dalam kompetisi. Mereka akan mendapatkan market di luar negeri. Kenapa? Mereka mempertahankan kualitas. Mereka mempertahankan kualitas. Kualitas produk, kualitas hubungan, kualitas kepercayaan. Kalau kita bisa terus mempertahankan itu, saudaraku, saya percaya kita akan terus progres, kita akan makin naik, makin baik, makin berkembang dengan luar biasa. Saya rindu, saudaraku, setiap kita mengerti bahwa Tuhan mau sesuatu yang ori dalam kehidupan kita. Tuhan mau setiap kita menyadari bahwa ada sesuatu yang dahsyat yang bisa keluar dari kehidupan Anda. Dan itu hanya bisa terjadi ketika Anda mau dimurnikan. Amin. Anda mau dimurnikan. Melewati api penyucian, api pemurnian ini. Anda tekun, Anda sabar. Pasti ada kemuliaan, ada kemenangan, ada jalan keluar yang Tuhan sediakan buat kita. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan bersungut-sungut. Belajar tetap tenang. Karena semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Pasti kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Karena api ini, saudaraku, akan membuat kita naik, dan terus naik. Makin hari makin luar biasa, makin hari makin murni, makin hari makin berkualitas, makin hari makin dahsyat, makin hari makin mempermuliakan nama Tuhan, makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ini doa saya, saudaraku. Ayat yang terakhir, saudaraku. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Perhatikan kata bersih di sini juga digunakan kata murni. Katakan sama-sama apa? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jangan lepas dari firman Tuhan. Bergaul dengan firman Tuhan. Dan ini betul-betul yang terakhir. 1 Tesalonika 5 ayat 23.
Lihat sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita baca sama-sama satu ayat ini. Oke, yang sudah menemukan kata amin? 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini jadi doa saya juga bagi kita semua, supaya tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna saat kedatangan Tuhan. Kita didapati tanpa cacat celah. Amin.